Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Rita, bisa ketemu dengan HRD-nya? Kami, Pak. Oh ya, ini Mbak ada laporan ke kita soal penahanan ijazah. Ya, kalau penahanan ijazah itu bisa kita pidana penggelapan. Kedatangan Wamenakar untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Kisah menyedihkan dari seseorang yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan BUMN dan hanya bisa ditebus dengan membayar 50 juta rupiah. Penahanan ijazah bukan hal baru. Beberapa waktu lalu, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi ke berbagai perusahaan swasta yang melakukan praktik serupa. Lion Group, Arta Boga, hingga Sour Sali sempat menjadi sorotan karena terbukti menahan ijazah karyawan. Nah, telat 5 menit aja kita udah SP. Nah tuh, nggak bisa tuh Pak. Jadi nanti kawan-kawan harus pahamin ada 2 SE yang sudah kita terbitkan. SE pertama melarang penahanan ijazah terkait dokumen ya. Itu dokumentasi pribadi. Kasihan orang-orang ini. Kedua ya SS terkait syarat rekrutmen tenaga kerja. Industri penerbangan harus syaratnya itu kecuali teknisi penerbangan. Saya sudah berapa kali Pak untuk datang ke sini. Tetapi Ricardo tidak kooperatif sama saya. Dia ada di ruangan situ, dia melihat doang, tapi nggak mau nemuin Pak. Nggak boleh ada sifatnya intimidasi nanti. Betul, Pak. Ya, kalau ada intimidasi, ya kita juga akan melakukan upaya hukum ya. Tuh, karena udah kau secepatnya lah. Sama nanti saya minta Pak Ricardo dan Pak Valentino untuk menyampaikan pesan ini ya, bahwa Lion Air mendukung program pemerintah. Sudah mengarahkan kita. Cuma boleh ditanyai teman-teman FA ini juga. Dari minggu lalu ya sudah ada pengembalian itu Pak, tapi bertahap gitu loh. Oh iya, apa-apalah. Selain diarahkan nanti coba, kan pasti 2 kali sidak itu, nggak mungkin sekali. Ini sidak sekali, yang ada ini dipulangkan, lantas kita nanti umumkan aja bahwa semua kawan-kawan yang ijazahnya ditahan di Lion Air, pertama segera ambil atau segera akan dipulangkan. Jadi ada semacam kepastian dari pernyataan dari manajemen ya. Gitu Pak Valentino ya. Raka kan udah berkali, bisa saya katakan 3 kali itu dia. Sekali ditolak, 2 kali, 3 kali. Akhirnya mereka hopeless. Jadi dari kita memang sudah ada plannernya untuk menjadwalkan mereka rekan-rekan FA ini untuk ke sini untuk ngambil dokumen. Kalau kebetulan dia lagi off atau apa, nanti akan di-schedule untuk pengambilan dokumen. Boleh ditanya rekan-rekan yang lain, sudah ada yang dikembalikan. Kini, dugaan itu menyeret nama perusahaan BUMN. Bagaimana menurut hukum Indonesia? Apakah perusahaan boleh menahan ijazah asli karyawan? Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, penahanan ijazah adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dapat diproses secara hukum. Syaratnya itu adalah yang pertama harus ada perjanjian kerjanya dan itu tertulis, gitu ya. Jadi maksudnya ada kondisi-kondisi yang kemudian ijazah itu kemudian disimpan oleh pemberi kerja. Syaratnya ada perjanjian tertulis karena ada kasus-kasus tadi, misalnya dia pendidikan, ya, dan kemudian itu dibiayai oleh pemberi kerja. Tapi tentu sesudah perjanjian misalnya batasnya sekian, maka itu harus segera dikembalikan. Ya. Jadi
Yang penting adalah kita tentu tidak menginginkan pekerja kemudian ya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, untuk memanfaatkan ijazah mereka untuk kepentingan ya, yang memberikan kemanfaatan buat pekerja karena ditahan tanpa alasan yang dibenarkan. Bayangkan jika ijazah Anda disandera. Anda tidak bisa melamar kerja, tidak bisa daftar CPNS, bahkan tidak bisa mengurus kredit rumah. Lalu diminta bayar 50 juta rupiah hanya untuk mendapatkannya kembali? Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga bentuk pemerasan dan pelecehan hak pekerja. Kalau seandainya itu terjadi, kita akan pidanakan juga pasal pemerasan. Gitu, apalagi BUMN, saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir nih. Ini ada praktek-praktek yang ilegal yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Baik Kang. Dulu saya kan riset tuh mau ngambil ijazah sama Ibu Ayu sama Bu Lydia dimintain jawab bisa ke atas. Gak usah pakai legal gini, legal. Saya negara kok, nggak ada sengketa hukum, cuma minta ini dipulangin. Iya dari dulu. Itu udah puluhan tahun. Dan ini praktek ini udah puluhan tahun. Bukan di sini aja ya. Kata saya waktu itu. Tahun berapa? Saya itu 2017. 2017, oke. 25 berarti 8 tahun. Halo Bu Ayu, Bu Ayu, iya. Iya Bu, ini kebetulan kita ada sidak Bu dari Wakil Menteri. Wakil Menteri Tenaga Bu. Bu Ayu, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja, Bu. Ini Ibu disaksikan semua kawan-kawan media di sini. Ini ada laporan A2. Siapa namamu, Mas? Wildan. Mas Wildan ini dulu pernah kerja di sini, kemudian dia resign, dia minta jasanya, kemudian katanya Ibu minta tebusan 50 juta up. Benar nggak? Kalau Ibu melakukan itu, saya akan pidana Ibu. Kalau Ibu masih menahan, saya juga akan pidana itu. Iya Pak, izin Pak, terkait dengan hal itu waktu itu sudah kami komunikasikan juga dengan yang bersangkutan. Dan kami juga waktu itu mengundang beliau, tapi beliau juga belum datang lagi ke kantor Pak. Kalau usah ngeles banyak lesnya ya, Bu. Gini, Ibu mau pulangin atau nggak ijazahnya? Izin Pak, segera disampaikan Pak ke yang bersangkutan Pak. Ini yang bersangkutan nih. Gimana Pak? Solusinya kan saya minta ulangin ijazah saya kan. Iya, Cari-cari. lagi di sana. Tolong Mbak disampaikan ke teman-teman ini. Di mana tempat ijazahnya? Mungkin segera disampaikan dengan teman-teman di HJ, Ya. bisa dikomunikasikan dengan teman-teman di HJ. Siap. Coba mana dia? Suruh ambil. Bu, nyimpennya di mana, Bu? Langsung di ini ya. Nih. Lagi diambil. Oh, dicari. Bentar ya Pak. Oke, kalau Ibu kooperatif, saya ucapkan terima kasih. Kalau nggak, saya pidana, ya. Berdasarkan hukum, Anda berhak mengambil ijazah kapanpun tanpa harus membayar sepeser pun. Hubungi Disnaker setempat. Lapor ke Kemenaker melalui posko pengaduan. Gunakan jalur hukum atau lebih tenaga kerja. Kalau kamu, temanmu atau keluargamu mengalami penahanan ijazah, apalagi dengan tebusan uang, jangan diam. Laporkan, suarakan. Lawan praktik tidak manusiawi ini. BUMN harus menjadi teladan, bukan pelanggar hukum. Bukan tempat di mana ijazah rakyat disandera demi uang tebusan.